Pesimis, suatu hal yang sering kita dengar, sering kita lihat, bahkan sering kita pikirin. Kadang pesimis datang di waktu yang gak nentu, dan bisa terjadi kapan aja. Pertanyaannya teman-teman, mengapa manusia begitu mudah jatuh pada pikiran pesimis? Kalau kita tarik ke psikologi, pesimis merupakan kecenderungan kita untuk melihat masa depan dari sisi yang cenderung negatif. Pesimis bukan sekedar perasaan murung, pesimis merupakan cara kita menafsirkan dunia. Dan Martin Seligman, seorang psikolog yang banyak meneliti akan hal ini, menyebutnya sebagai explanatory style. Ada orang yang menjelaskan kegagalan itu sebagai sesuatu yang datang dari dalam dirinya, bersifat permanen dan merusak semua aspek hidup. Dari situlah gaya berpikir pesimis. Sampai pada akhirnya, dari sini lahir konsep yang namanya learned helplessness, di mana seseorang terbiasa merasa tidak berdaya, sampai akhirnya mereka berhenti, mereka tidak lagi mencoba, walaupun sebenarnya peluangnya itu sebenarnya masih ada teman-teman. Di satu sisi, filsafat punya kisah lain. Arthur Schopenhauer melihat dunia sebagai bentuk penderitaan yang tidak terhindarkan. Beliau menilai pesimisme sebagai kebenaran pahit hidup. Di sisi lain, Nietzsche datang setelahnya dengan pandangan yang berbeda, di mana beliau tidak menyangkal penderitaan, tapi menganggapnya sebagai bagian yang harus dihadapi dengan keberanian. Akhirnya, dari sanalah lahir semacam optimisme. Jadi, bahkan dalam filsafat pun, pesimisme bukan sebagai sekedar kelemahan, melainkan suatu sudut pandang kita untuk memahami hidup. Tentu, pesimis nggak muncul begitu saja. Ada juga faktor biologis, misalnya sistem saraf kita yang sejak dari awal itu udah peka terhadap ancaman daripada peluang. Adapun faktor sosial, mulai dari budaya yang sering menekankan kita pada kegagalan daripada keberhasilan, dan adapun dari faktor pengalaman, misalnya mulai dari trauma atau penolakan atau apapun itu. Nah, semua itu membuat sebagian orang lebih cepat jatuh pada pemikiran pesimis. Tapi menariknya, pesimisme juga punya peran dalam sejarah manusia. Kalau nenek moyang kita terlalu optimis, mungkin mereka nggak akan bertahan hidup. Sehingga perasaan ini membuat kita lebih berhati-hati, buat kita lebih nggak gegabah, dan buat diri kita tuh bisa menghadapi suatu resiko. Jadi secara evolusi pun bisa dibilang pesimisme adalah mekanisme bertahan kita. Tapi di dunia modern teman-teman, sisi gelapnya justru lebih terasa. Pesimisme bisa menjadi self-fulfilling prophecy, di mana ketika kita yakin akan kegagalan, biasanya rasa untuk berusaha kita tuh tiba-tiba hilang. Dan akhirnya kegagalan itu justru benar-benar terjadi teman-teman. Pesimisme juga bisa menjadi tembok mental kita, bukan karena dunia menolak kita, tapi karena kita udah menolak diri kita lebih dahulu. Meski begitu, kita juga perlu adil teman-teman. Pesimisme itu nggak cuman buruk, tapi pesimisme juga bisa ada sisi positifnya. Di sisi lain, muncullah pendekatan baru dalam psikologi. Ada yang namanya psikologi of hope, yaitu keyakinan bahwa masa depan kita tuh bisa diubah lewat aksi nyata. Sehingga harapan bukan berarti menutup mata dari resiko, melainkan kita percaya bahwa ada jalan dan kita mampu mencari jalan itu. Dengan harapan, pesimis bisa diimbangi. Lalu, bagaimana caranya mengelola pesimis agar tidak merusak? Pertama, kenali bahwa pesimis itu sebagai sinyal, bukan sebagai vonis teman-teman. Ketika pikiran pesimis itu muncul, tanyakan, apakah ini memperingatkan kita untuk bersiap atau hanya untuk menakuti kita tanpa adanya alasan? Kedua, gunakan pesimisme itu secara struktur. Misalnya dengan membayangkan kemungkinan terburuk, lalu teman-teman bisa menyiapkan segala rencana cadangan. Dengan begitu, teman-teman bisa menggunakan rasa pesimis ini menjadi suatu strategi, bukan beban. Dan pada akhirnya, pesimisme bukan musuh yang harus kita musnahkan, tapi bisa jadi cermin yang harus kita pahamin. Dan pesimis mengingatkan kita pada suatu resiko, sekaligus menantang kita untuk nggak berhenti. Dunia tuh nggak pernah hitam putih teman-teman. Ada saatnya optimisme mendorong kita untuk maju, ada saatnya pesimisme menjaga kita untuk lebih
waspada akan dunia ini. Makanya itu penting banget buat menjaga keseimbangan keduanya teman-teman, dan hal ini harus terus dilatih. Oke teman-teman, semoga cerita ini membuat kita lebih tenang melihat pesimis dari dalam diri kita. Jangan buru-buru untuk menolak si pesimis ini, tapi jangan juga untuk membiarkannya si pesimis ini untuk menguasai kita. Kita perlu pahami dulu, kita perlu kelola dulu, dan kita perlu gunakan seperlunya teman-teman. Segitu dulu video dari gua, semoga bermanfaat. See you in the next video.